yaitu Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Nih, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka akhir yang baik, husnul khotimah, itu anugerah nikmat terbesar bagi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kenikmatan tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah atau kesudahan yang baik merupakan satu impian, ya, merupakan satu harapan bagi setiap orang-orang yang beriman, karena husnul khatimah merupakan kesimpulan dari seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Jadi saat-saat terakhir dari kehidupan itu merupakan kesimpulan dari kegiatan dan aktivitas manusia yang dia lakukan selama hidup di dunia, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Itu akan disimpulkan di amalan terakhir dia. Sehingga bagaimana orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa memikirkan tentang kehidupan akhir mereka. Mereka khawatir terhadap apa yang akan menimpa kepada dirinya. Mereka takut terhadap kesudahan dari hidup mereka, karena mereka tidak mengetahui takdir yang akan menimpa kepada dirinya. Mereka tidak mengetahui catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, bagaimana kesudahan dari hidup mereka. Sehingga itu menjadikan mereka orang-orang soleh gelisah, khawatir, takut, ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, di mana Ibnu Abi Mulaikah dia pernah mengatakan, adraktu
salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Ini kekhawatiran mereka para sahabat terhadap perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi dia katakan, aku bertemu dengan salasina min ashabin nabi. Jadi bertemu dengan 30 sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullahum yakhafun nifaqa ala nafsihi, dan seluruhnya mereka khawatir, mereka takut adanya kemunafikan di dalam dirinya. Jadi semuanya dari sahabat-sahabat Rasulullah mereka khawatir dengan kemunafikan yang akan menimpa kepada dirinya. Jadi mereka para sahabat tidak percaya diri dengan apa yang akan menimpa kepada dirinya. Mereka tidak yakin bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga. Bahkan nanti kita lihat sahabat-sahabat yang mereka dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka takut, mereka khawatir, tidak percaya diri dengan hal tersebut. Sebagaimana Umar misalnya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa Umar fil jannah, dan Umar berada di dalam surga. Dan juga bagaimana Rasulullah pernah mengabarkan tentang istana milik Umar di dalam surga, sebagaimana di dalam satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan, inna Umar fil jannah, sesungguhnya Umar di dalam surga. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana fil jannah, dan ketika aku berada di dalam surga, ra'aitu fiha daron, aku melihat di dalamnya, di dalam surga itu ada sebuah rumah, ada sebuah istana. Fakultu liman hadhihi, maka aku pun bertanya, milik siapa ini istana? Faqila, maka dikatakan li Umar bin al-Khattab, milik Umar bin Khattab. Ini keutamaan Umar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Ini perkataan Rasulullah kepada Umar, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan melihat engkau melewati suatu jalan kecuali setan itu akan mencari jalan lain, jalan yang tidak kamu lewati. Setakut itu setan kepada Umar bin al-Khattab. Dan banyak nanti riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana keutamaan Umar bin al-Khattab. Tetapi hal itu tidak menjadikan Umar bin al-Khattab, beliau percaya diri, ya, bahwa dirinya dijamin masuk surga. Tetapi kekhawatiran, ketakutan itu masih ada, terselip di dalam hati Umar bin al-Khattab terhadap apa yang akan menimpa dirinya. Sampai-sampai ketika Umar bin al-Khattab melihat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dia tidak mau menyolati orang yang meninggal dunia. Jadi ada seseorang yang dia meninggal dunia,
lantas Hudzaifah ibnul Yaman tidak mau mensolatinya. Maka bagaimana Umar mendekati, menghampiri Hudzaifah ibnul Yaman dan bertanya kepadanya, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman sumya minal munafiqin. Nih ketakutan Umar ketika melihat Hudzaifah tidak mau mensolatkan seseorang yang meninggal dunia. Kita tahu bahwa Hudzaifah itu yang disebut dengan shahibus sir, sahabat yang memegang rahasia Nabi. Artinya rahasia tentang nama-nama orang-orang munafik yang itu pernah Rasulullah berikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa nama-nama orang munafik? Itu pernah dikabarkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Maka begitu Umar melihat Hudzaifah tidak mau mensolatkan seseorang yang meninggal, maka Umar mendekati dan bertanya, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman sumya minal munafikin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang-orang munafik yang disebutkan kepadamu? Dia takut, khawatir kalau dirinya masih termasuk golongan orang yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Sehingga ketika mendengar pertanyaan semacam itu, Hudzaifah pun menjawab, la wala uzakki ba'daka ahadan. Tentu tidak, sedangkan aku tidak mensucikan seorang pun setelah kamu. Ini Umar yang dia pernah berdoa kepada Allah, ya Allah matikanlah aku sebagai orang-orang yang mati syahid di Madinah. Sehingga ini satu doa yang mungkin secara logika itu mustahil. Kalau ingin mati syahid harusnya keluar dari Madinah, karena jihad peperangan yang terjadi itu di luar Madinah. Tetapi bagaimana Umar, dia berdoa agar dimatikan sebagai orang yang mati syahid tetapi di kota Madinah. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengimami sholat subuh, bagaimana dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, sehingga ketika dalam keadaan dia terluka yang membawa kepada kematiannya, ada seorang yang memuji-muji Umar karena doa dia dikabulkan, ya, ingin mati di Madinah, mati sebagai syuhada, orang yang mati syahid di Madinah. Padahal secara logika kalau ingin meninggal mati syahid harusnya keluar dari kota Madinah, gitu ya. Maka ketika ada seorang yang memujinya, Umar pun mengatakan, kafafan la li wala alayya, cukup, jangan kamu puja-puja, jangan kamu puji-puji saya. Aku hanya berharap pupus semuanya, tidak kepadaku dan tidak atasku. Maksudnya bagaimana Umar, dia itu hanya ingin selamat di hadapan Allah, tidak lebih tidak kurang. Dia hanya ingin pas-pasan, tidak rugi tidak untung, gitu loh. Ini orang sekelas Umar ibn al-Khattab masih dihinggapi rasa khawatir, rasa takut. Orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat Sufyan Ats-Tsauri, yang ini dikisahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di mana Ibnu Rajab katakan, wa kana Sufyan yastaddu qalaquhu minas sawabiqi wal khawatimi, bahwasanya Sufyan dia sangat gelisah, gundah gulana, hatinya tidak tenang, ya, dengan amalan yang telah lalu
dan juga bagaimana kesudahannya. Dia khawatir terhadap amalan-amalan yang telah lalu. Apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah? Dan juga bagaimana kesudahan dari kehidupan dia. Fakana yabki wa yaqulu akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Kemudian dia pun menangis, lantas berkata, aku khawatir, aku takut an akuna fi ummil kitab syaqiyan, kalau diriku itu tercatat di dalam catatan takdir sebagai golongan orang-orang yang sengsara, karena kita tidak mengetahuinya gitu loh. Aku takut, aku khawatir gitu ya, kalau diriku termasuk golongan orang-orang yang tercatat di ummil kitab ya, dalam catatan takdir sebagai golongan orang-orang yang celaka. Wa yabki wa yaqul, dia pun menangis lagi dan berkata, akhafu an usallibal iman indal mauti, dan aku takut, khawatir kalau imanku itu dicabut ketika aku meninggal dunia. Ini kekhawatiran kekhawatiran Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana dari dua gambaran kehidupan orang-orang soleh yang mereka senantiasa memikirkan bagaimana kesudahan mereka, bagaimana ketakutan mereka terhadap apa yang akan menimpa dirinya, itu yang menggelisahkan mereka, sehingga membuat mereka bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau orang sekelas Umar bin Al-Khattab, sekelas Sufyan Ats-Tsauri, mereka masih gelisah, khawatir, takut dengan kesudahan dari kehidupan mereka, maka kita ya, tentunya harus lebih takut lagi. Begitu pula nanti kita lihat para nabi, mereka orang-orang yang paling baik di antara umatnya, mereka juga masih khawatir, masih takut dengan apa yang akan menimpa dirinya. Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia telah berhasil menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dengan selamat. Sejak dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijadikan budak, sampai kemudian dia menjadi pembesar negeri Mesir. Dia juga diuji dengan ujian yang luar biasa dari seorang wanita bangsawan ya, dari majikannya. Dia pun juga berhasil gitu ya. Kemudian dia dipertemukan dengan bapaknya ya, dengan saudara-saudaranya. Dia telah berhasil menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian tadi, tetapi kita lihat apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf setelah dia berhasil menghadapi cobaan ujian yang luar biasa itu. Dia tidak percaya diri bahwa dirinya akan selamat, tetapi dia masih berdoa, yang itu disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nih doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Jadi di ayat ini dikatakan, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi.
Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman. Nih, permohonan doanya Nabi Yusuf. Orang yang telah selamat menghadapi berbagai macam cobaan ujian berat, itu pun masih memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Matikanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi memohon senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa percaya diri ya. Kalau para nabi saja masih memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan sebagai seorang muslim. Begitu juga kita lihat kisah orang-orang yang telah bertaubat, para penyihir Fir'aun ya, yang dia tobat kemudian mengikuti ajaran Nabi Musa. Bagaimana ketika dia diancam oleh Fir'aun dengan ancaman yang berat ya, dan itu bukan cuma sekedar ucapan gitu ya. Ancaman itu betul-betul akan diperlakukan, dia akan disalib ya. Maka bagaimana mereka para penyihir ya, yang telah tobat itu pun dia berdoa, Rabbana afrik alaina sabra. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami menghadapi cobaan ujian yang akan menimpa kepada dirinya. Dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Wa tawaffana muslimini, dan matikanlah kami sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berserah diri kepadamu. Sehingga bagaimana para khatib senantiasa berwasiat di dalam khutbah-khutbah mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kalian ya sebagai seorang muslim. Ini yang harus senantiasa kita lakukan. Memohon, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan baik. Satu kematian yang indah, yaitu husnul khatimah. Dia dimatikan ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dimatikan dalam keadaan takwa kepada Allah, dalam keadaan sebagai seorang muslim, ketika dia sedang melaksanakan amal-amal soleh, tidak dalam kondisi dia sedang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintahnya. Ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Sehingga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, idza aradallahu bi abdihi khairan istakmalahu. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka istakmalahu, Allah akan memperkaryakannya, Allah akan mempekerjakannya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, istakmalahu, jadi Allah akan meminta kepada orang itu untuk melakukan amalan.
Artinya Allah mempekerjakan orang tersebut, mengkaryakan orang tersebut. Faqila, maka kemudian ada yang bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mengkaryakan orang itu wahai Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakan orang tersebut wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah pun menjawab, yuwaffiquhu li amalin salihin qoblal mauti, yaitu Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Nih, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka akhir yang baik, husnul khotimah, itu anugerah nikmat terbesar bagi seseorang hamba. Ketika Allah mengkaryakan, ketika Allah mempekerjakan orang ini, Allah menggiring orang ini untuk melakukan amal soleh sebelum kematian itu tiba. Dan ini yang kita takut, yang kita khawatir ya. Di saat-saat kondisi terakhir, ketika Allah menghendaki ini merupakan sebab kematian seseorang gitu ya, orang itu digiring ke tempat-tempat yang baik atau ke tempat-tempat yang buruk. Apakah orang tersebut diberikan keteguhan untuk mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk? Karena ini juga merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang dalam kondisi husnul khatimah. Dia mampu mengucapkan kata-kata yang indah atau kata-kata yang jelek gitu ya. Padahal man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagaimana Allah akan memberikan keteguhan kepada orang-orang tersebut di saat-saat akhir dari kehidupannya. Dia mampu mengucapkan kata-kata yang kokoh dia. Sehingga yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Adapun kiat-kiat untuk meraih husnul khatimah, maka secara umum adalah dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan amal soleh. Namun di sana nanti ada sebab-sebab khusus yang memudahkan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Yang pertama yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara sebab khusus untuk meraih husnul khatimah, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nih, ini merupakan kiat pertama untuk meraih husnul khatimah. Dimanapun, kapanpun kita senantiasa bertakwa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara takwa itu dengan husnul khatimah.
di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati sebagai seorang muslim itu kan husnul khatimah, dan itu dikaitkan, digandengkan dengan takwa, yang itu menjadi wasiat yang senantiasa dibaca oleh para khatib. Jadi bagaimana ketakwaan itu sangat berkaitan erat dengan husnul khatimah. Sehingga bagaimana ketika husnul khatimah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasulullah juga bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Dan sekali lagi dalam kondisi sakaratul maut, mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang gampang. Dalam kondisi kita sehat, maka mungkin ucapan ini begitu mudah kita mengucapkannya. Tapi saat sakaratul maut, ketika syaitan mengerahkan segala daya upayanya ya untuk menjerumuskan manusia, maka bukan perkara ringan seseorang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana ini pernah kita sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu, bagaimana saat-saat terakhir setan akan mengerahkan segala daya upayanya, karena kalau dia gagal, seolah-olah apa yang telah dia lakukan sepanjang manusia tadi itu hidup ya, menggodanya, mengganggunya, membujuknya, itu gagal semuanya. Sehingga bagaimana saat-saat semacam itu dia akan mengerahkan segala daya dan upayanya. Maka dengan ketakwaanlah seseorang itu akan terjaga, sehingga wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan pada segala urusannya. Jadi ketakwaan sekali lagi. Sehingga bagaimana ketika menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, hafidhu alal islami fi hali sihatikum wassalamatikum litamutu alaihi. Jadi kata Ibnu Katsir, hafidhu alal islam fi hali sihatikum, jagalah diri kalian ya, hafidhu alal islam, jagalah Islam kalian, fi hali sihatikum, dalam kondisi kalian sedang sehat. Hafidhu alal islami fi hali sihatikum wassalamatikum, dan keselamatan kalian, litamutu alaihi, agar kalian wafat di atas atau di atas kondisi atau di atas Islam. Litamutu alaihi, agar kalian mati di atasnya, maksudnya di atas Islam. Fa innal karima qad ajra adatahu, karena sungguhnya Allah Zat yang maha mulia telah menjalankan sunnah-sunnahnya. Qad ajra adatahu, telah menjalankan kebiasaan-kebiasaannya.
annahu man asa ala syai'in mata alaihi, yaitu bahwa sesungguhnya barang siapa yang dia hidup di atas sesuatu, yang dia hidup di atas satu kebiasaan, mata alaihi, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Nih kata Ibnu Katsir, sesungguhnya Allah qad ajra adatahu, sungguhnya Allah akan menjalankan kebiasaannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, yaitu barang siapa annahu man asa ala syai'in mata alaihi, barang siapa yang dia hidup di atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi, dan barang siapa yang mati, barang siapa yang mati pada suatu kondisi, pada suatu kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan di atas kondisi tersebut pula. Sebagaimana sabda Rasulullah, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap hamba itu akan dibangkitkan berdasarkan kondisi saat dia meninggalnya. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Munawi, dia katakan ayyamutu ala ma asya alaihi wa yub'asu ala dzalika, yaitu dia akan meninggal di atas kehidupan yang biasa dia jalani, dan dia akan dibangkitkan di atas hal itu pula. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi. Itu yang menjadikan mereka orang-orang ahli ibadah dahulu, seperti Abdullah bin Idris, yang dia wafat pada tahun 190 Hijriah, yang ini diceritakan oleh Husain Al-Anqazi, an Husain Al-Anqazi, dari Husain Al-Anqazi qol, dia berkata, lamma nazala bibni Idris al-maut, jadi ketika kematian itu mendatangi Ibnu Idris, bakat ibnatuhu, maka putrinya menangis. Faqal, maka Ibnu Idris pun berkata, la tabki ya bunayya, janganlah menangis wahai putriku. Faqad khatamtul Qur'ana fi hadzal baiti arba'ata alafin khatmah, ketahuilah di rumah ini bapakmu telah menghatamkan Al-Qur'an arba'ata alafin khatmah, 4.000 kali khatam. Ini Abdullah bin Idris. Begitu pula apa yang terjadi pada Abu Bakar bin Ayyas ketika dia hendak meninggal. Di sana dikisahkan lama hadarat Abu Bakr bin Ayyas al-wafat. Jadi ketika kematian itu mendatangi Abu Bakar bin Ayyas, bakat uhtuhu, maka saudaranya ya, saudaranya putri itu ya, itu menangis. Faqal, maka dia pun berkata, la tabki, janganlah kamu menangis. Unduri, lihatlah oleh kamu, ila tilka zawiyatil lati fil bait, di pojok rumah ini. Qad khatama akhuka fi hadhi zawiyah samaniyata asyara alafin khatmah. Ketahuilah di pojok rumah ini saudara laki-laki kamu telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali khatam. 18.000 kali khatam. Kemudian kita juga lihat bagaimana kisah yang terjadi pada Amir bin Abdillah Az-Zubair saat-saat menjelang kematiannya, yang itu diceritakan oleh Mus'ab bin Abdillah, ya, diceritakan oleh Mus'ab bin Abdillah. Di sana dikatakan lama sami'a Amir al-Mu'adzin wa huwa yajudu bi nafsihi. Jadi ketika Amir bin Abdillah Az-Zubair ini dia mendengar suara muadzin mengumandangkan adzan, kemudian dia ingin mendatangi, dia sedang sakit ya, dia ingin sekali mendatangi panggilan adzan tadi,
Qala, dia berkata, khudhu biyadi ilal masjid, ambil tanganku, tuntun aku menuju masjid. Faqila, maka dikatakan, innaka alilun, sesungguhnya kamu sedang sakit parah gitu. Faqal, kemudian dia pun menjawab, asma'u da'i Allah, akan tapi aku mendengar panggilan Allah. Fala ujibuhu, dan aku tidak menjawabnya. Artinya dia minta agar dibawa menuju masjid. Akhirnya fa'akhadhu biyadihi, mereka pun mengambil tangannya, membopongnya. Fadakhala ma'al imam fi sholatil maghribi, kemudian dia masuk solat bersama imam solat maghrib. Faraka'a ma'al imam rok'atan summa mata, kemudian dia melakukan solat 1 rakaat kemudian meninggal dunia. Ya. Ini kebiasaan. Jadi bagaimana seseorang itu akan dimatikan di atas kebiasaan yang dia jalani. Maka dari sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Senantiasa berhati-hati ketika hendak melakukan sesuatu. Dan ini yang disebut dengan takwa, itu seperti itu. Membekali diri kita dengan ketakwaan di dalam segala kondisi, di dalam segala tempat gitu ya. Sehingga ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan tadi yang namanya takwa itu mau melakukan sesuatu senantiasa memikirkannya, karena kekhawatiran, karena ketakutan kalau itu merupakan penyebab datangnya kematian. Ini yang pertama, jadi kiat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dzikrul maut. Jadi kiat untuk meraih husnul khatimah yang kedua, bagaimana kita memperbanyak mengingat kematian. Jadi ini merupakan perkara yang memudahkan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Itu memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, bagaimana seseorang itu tidak akan mudah tertipu ya dengan gemerlapnya dunia. Dan dengan mengingat kematian itu juga akan menjadikan dia ini, kalau dia merupakan orang yang sedang dalam kondisi susah, maka dia tidak akan berputus asa dengan kesusahannya itu. Itu dengan mengingat kematian, karena dia sadar bahwa kesusahan di dunia ini tidak seberapa ketika dibandingkan dengan kehidupan yang akan dia hadapi setelah kematiannya. Kalau dia orang yang penuh dengan kenikmatan, maka dengan mengingat kematian itu dia juga tidak akan lalai bahwa kenikmatan, kesenangan yang dia hadapi, yang dia dapatkan itu tidak seberapa ya dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah siapkan setelah kematiannya. Sehingga bagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan, aksiru dzikraha dimil ladat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur segala kesenangan, yakni al-maut, yakni kematian. Sehingga dengan memperbanyak mengingat kematian itu akan sangat bermanfaat bagi para pelakunya. Pernah suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansor, kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Fasalima ala nabi, orang ini mengucapkan salam kepada Nabi. Faqal, lajeng
Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin seperti apa yang paling baik? Qala, Rasulullah jawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lantas dia bertanya lagi, ayul mu'minina aqyas, lantas orang mukmin seperti apa yang paling cerdas, yang paling pinter? Qala, Rasulullah jawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan, yaitu orang mukmin yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang mukmin yang cerdas. Sehingga Rasulullah juga bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang kais, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang al-qaisu man dana nafsahu, orang yang mau menundukkan hawa nafsunya dan mau beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu, sementara orang yang lemah, orang yang bodoh itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya, manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, tapi masih berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga bapak-bapak ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, memperbanyak mengingat kematian. Sehingga kalau Imam Ad-Daqqaq, beliau pernah mengatakan, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasati asya, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. 1. Takjilut taubah, segera tobat. 2. Qanaatul qalbi, hatinya qanaah. 3. Nasyitun fil ibadah, rajin dalam ibadah. Wa man nasyal mauta, dan barang siapa melupakan kematian, udziba bisalasati asya, maka dia akan diadab dengan 3 perkara pula. 1. Taswifut taubah, nunda-nunda taubat, nanti saja, nanti saja. Padahal at-taswif, kata Ibnu Qayyim, min ru'usi amwalil mafalis, sikap menunda-nunda itu modal dasar orang-orang bangkrut. Jadi taswifut taubah, nunda-nunda taubat, nanti saja, nanti saja. Padahal nanti belum tentu ada waktu. La tuakhir amalaka ilal ghaddi ma taqdiru an ta'malahul yaum la'alla ghadan ya'ti fa anta faqid. Janganlah engkau tunda amal kamu yang bisa kamu lakukan saat ini sampai besok. Kenapa? Karena bisa jadi besok hari datang sementara kamu telah tiada. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok masih ada hari untuk kita? Kita tidak tahu kiamat yang akan datang kepada diri kita, yang disebut dengan kiamatus sughra, kiamat kecil yang kita telah pernah sampaikan juga. Jadi apabila seseorang itu mati, datanglah kiamatnya. Artinya itu kiamat kecil bagi seseorang, datangnya kematian yang dia tidak mengetahui kapan tibanya, kapan datangnya. Sehingga jangan menunda-nunda. Sementara kata Imam Ad-Daqqaq tadi, orang yang melalaikan kematian tadi dia akan diadab dengan taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Kemudian yang kedua, tarku ridho bil kafaf, meninggalkan sikap ridho terhadap kecukupan. Dan yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas-malasan di dalam beribadah. Ini Bapak Ibu yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada beberapa kiat yang insya Allah nanti kita akan lanjut pada kesempatan yang selanjutnya. Dan ada juga nanti pembahasan yang juga kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, termasuk di antara tanda dan ciri daripada husnul khatimah. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya
saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.